Selamat datang di podcast Semi Horor. Kali ini ada sobat PSH yang mau cerita pengalaman mistisnya. Dan dia udah pernah cerita sebelumnya. Dan dia kali ini bakal cerita lagi. Ada sangkut pautnya sama episode sebelumnya nggak? Ada. Aku udah ceritain dari episode sebelumnya. Oke, langsung aja cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat malam teman-teman pendengar setia podcast Semi Horor. Jangan pernah bosan ya dengerin cerita dari aku. Dari akunya juga nggak mau ngalamin kayak gini, tapi nggak tahu kenapa terus ngalamin gitu. Aku udah pernah cerita di podcast yang episode berapa ya? Kira-kira episode 13 kalau nggak salah. Dimana aku pertama nyeritain banget pengalaman aku yang kan aku asalnya dari Garut. Terus aku pernah bilang di episode itu kalau aku kuliah di Kuningan. Nah, setiap aku pulang dari Kuningan ke Garut nggak pernah kerasa apa-apa yang aku rasain di Kuningan. Tapi kan di tahun ini di tahun lalu aku udah wisuda. Iya kan? Tahun ini kan? Tapi kan ini tuh tayangnya 2021. Oh iya benar. Visioner. Kepikiran ya. Bener. Oh iya benar. Nah, di tahun lalu aku tuh wisuda, jadi mau nggak mau aku harus balik lagi ke Garut. Nah, sebelum pulang aku tuh sempat besoknya mau pulang, malam ini aku tuh cerita dulu di studio podcast ini gini. Oh iya. Nah, ada salah satu kejadian juga. Iya. Yang ada di episode sebelumnya. Episode sebelumnya. Bisa kalian dengerin juga. Nah, pas aku pulang kan aku sering pulang tuh sendiri naik motor gitu ya. Jadi udah biasa aja pulang. Nah, sampai rumah aku udah diceritain juga kalau nggak salah gimana bentuk rumah aku di episode sebelumnya. Kamar aku di atas tuh ada 3 kamar. Yang paling depan kamar ibu sama ayah, yang tengah kamar adik aku, yang belakang kamar aku. Nah, kamar aku jadi ada di luar, di tempat jemuran. Jadi nggak di dalam ruangan tuh, tapi pintu masuknya di dalam ruangan. Kamarnya nonjol gitu. Iya kayak gini. Jadi kan masuk gini, ini di depan Nah, kamar aku jarang dipakai tuh kalau cuman ada tamu yang nginap. Jadi di kamar aku gitu. Berarti Sri teh udah 3 tahunan berarti ya? 3 tahunan dari rumah itu aku kan nggak pernah tidur di situ. Sekalinya aku pulang, misalnya pulang seminggu, aku nggak pernah tidur di kamar aku sendiri, tapi aku tidur di rumah nenek. Nah, waktu pulang itu kan barang-barang aku udah diangkut duluan sama ayah. Sebagian di kamar udah diberesin sama ibu. Nah, karena aku pulangnya sore, jadi mau ke rumah nenek mager gitu. Tidurnya aku di kamar aku. Nah, pertamanya mah capek, gak bisa tidur. Tiap malam gak bisa tidur. Udah gitu sekalinya tidur kayak ada yang ngebangunin gitu. Ngebangunin tiap tengah malam. Sampai itu mah aku udah tidur, kebangun jam 1:30, jam 1:30. Tapi untungnya adik aku sering begadang, jadi aku sering ada teman. Nah, di beberapa hari udah itu aku sebelum tidur sekitar jam 11:30 malam nonton ada sebuah channel yang sering ngeituin film apa? Jurnalisa? Jurnalisa. Nonton Jurnalisa. Nonton Jurnalisa yang episode apa ya? Ada pokoknya
yang serem, yang episode yang keluarganya Jurnal Risa, kalau tiap ada yang nonton itu didatengin gini. Si Sam Ek itu neneknya ya, Uwa atau siapa gini. Nah, aku teh nontonnya teh tengah malam, jam 11:30 malam. Tidur we aku teh. Pas tidur kebangun-bangun, tiba-tiba di bahu sebelah kiri aku teh sakit pisan, kayak ada yang gini, ada yang megang tapi kenceng. Pegang tapi kenceng pisan. Terus badan aku teh panas. Aku teh nggak berani tidur sendiri. Aku teh nyusul adik aku. Dia tidur di kamar teteh lah. Hayu we ditemenin sampai tidur. Nah aku teh ditemenin sampai tidur. Oh ya, sebelum tidur itu teh aku teh nggak ngematiin lampu. Tapi pas tiba-tiba bangun tidur, jol-jol gelap, tiba-tiba gelap, sama sakit tangan bahu belah kiri. Nah udah gitu teh aku teh nyusul adek sampai aku tidur ditungguin, kebangun tapi masih ada adek, terus tidur lagi. Udah we dari situ teh aku teh tidur di nenek. Udah tidur di nenek, balik lagi ke kamar, ke rumah ibu lah. Begadang lagi aku teh nonton film drakor. Sebelum itu teh emang ayah kan di bawah ada bengkel, kayak ada besi-besi gitu, ada mesin-mesin gitu. Tiap jam 10 ke atas tuh sering dengar kayak besi sama besi diaduin gini, treng gitu. Tapi ayah teh nggak ada. Terus kadang mah ayah tuh udah tidur, udah we biasa. Udah adek aku ge denger, udah itu mah udah biasa cenah teh tiap malam. Nah tapi pas kebetulan itu teh aku begadangnya sampai jam 3. Dari jam 10 teh sering dengar ketrek-ketrek ya besi yang diadu-aduin gitu. Tiba-tiba ada mesin bubut bunyi, suaranya teh kenceng pisan gitu kan. Aku teh si ayah meren, tapi tadi teh ayah teh ada di atas, nggak ngelembur. Aku teh terus nonton, tapi tambah sini tambah kenceng suaranya. Aku teh penasaran ya, lihat ke kamar ibu paling depan kan. Ibu teh ternyata bangun, kamarnya teh gelap. Bu, Ari ayah mana? Ini si ayah. Ari itu siapa yang nyalain mesin bubut? Atuh nggak tahu, dah ibu mah nggak denger. Itu meren tetangga. Enggak ibu, kan tetangganya teh kalau dari tetangga mah pasti kedengeran pertama teh di kamar ibu ya. Ini mah di bawah pisan. Enggak ibu, di bengkel. Begadang wae itu dah. Ternyata pas gitu teh laptop teh belum dimatiin. Aku teh udah we langsung tidur di kamar ibu, nyempil we di ibu ya. Udah we tidur. Udah gitu teh subuh pindah lagi ke kamar. Besoknya we aku teh nggak berani lagi tidur di kamar sampai kemarin berangkat lagi ke sini ke Kuningan. Berarti hampir ada setengah bulan nggak, kamar teh nggak ditempatin lagi, cuma ditempatin siang aja. Nah udah kan, terus si adek abis asar kan kalau makan biasa gini, teh makan. Dikira si adek mah aku teh ada di kamar, jual ada yang jawab nyasok cenah. Iya sok cenah. Padahal aku teh di rumah nenek. Pas aku masuk, teteh di rumah nenek dari Iraha. Dari tadi. Terus yang tadi ngejawab siapa? Atuh nggak tahu. Ih, dede teh cenah nawarin makan, ada yang ngejawab nyasok cenah. Ari udah gitu teh. Udah weh. Aku teh ketiduran lewat asar di kamar Jia yang aku pernah ceritain. Kalau yang di pinggirnya teh ada nenek-nenek kebaya merah di episode yang lalu. Itu teh tiba-tiba aku teh kayak engap, terus gimana gini kalau keerep-erep. Padahal pinggir aku pisan teh sepupu aku berdua, yang satu mah tiduran, yang satu mah lagi ngerjain tugas. Terus aku kebangun teh kayak yang ngerejet, kayak kalau pertama mau tidur gini. Gimana sih
baru rep langsung gerjet gitu. Oh, Lah si Jia teh ngetawa sepupu aku teh namanya teh Jia. Ngetawain aku, "Aita teh kenapa?" Cenah. "Jia ih bukan ditolongin dari tadi aku teh gerak-gerak gak bisa. Kenapa Dahlia teh mah diem aja. Sing sumpah kataku teh aku teh kayak berat terus teh gak bisa ngomong kayak gitu gini. Enggak biasa aja." Cenah. Udah we ya dari situ teh. Sama aku kayak pokoknya mah semenjak di rumah sering begadang, jarang tidur gini. Udah ada temen, apalagi sekarang sekamar bertiga aku teh. Nah di kamar itu teh, kamar mandinya teh di dalam kamar. Di depan kamar mandi teh ada meja belajar. Langsung ke kasur sama lemari. Dah di dinding nih belakang teh kamar mandi. Di depannya teh kacanya teh kayak yang kaca zaman dulu gini. Cerminnya teh kayak yang zaman dulu. Cermin apa? Vintage. Yang kayak buat rias-rias gitu. Nah, kan tengah malam jam 2. Udah mau pagi berarti ya. Jam 2 kita teh masih ketawa-ketawa ituin TikTok dengan si Jia. Ngeliatin TikTok terus teh tiba-tiba kayak bau bener-bener bau kayak hangit, tapi apa sih hangit? Gosong. Kayak bau gosong tapi bukan gosong, terus kayak jengkol tapi bukan jengkol, terus tiba-tiba bunyi Kentang. Hampir kayak gitu. Terus teh bunyi toke, dia itu ganjil. Tapi yang bau bener-bener nyengat sampai kayak mau muntah teh aku doang. Si Jate enggak, teteh biasa aja. Pan udah dari situ, aku teh pengen tidur, nyoba merem. Tiba-tiba di depan pintu kamar mandi yang deket meja belajar teh ada yang berdiri pakai baju putih, rambut panjang, ngelihat ke aku teh senyum. Udah gitu baunya teh hilang. Nggak lama Dianya hilang. Aku teh langsung bangun, langsung ngebuka mata. Jadi kelihatannya teh kalau lagi merem. Nah udah gitu teh nggak berani kan, baunya hilang. Udah gitu pas mau adzan awal kecium lagi baunya teh, udah hilang, nggak ada lagi. Nah cerita selanjutnya mah awal mulanya teh dari sepupu aku si Gia. Itu teh kan di sekolahnya teh kayak ada komunitas broadcast gitu. Dia teh bikin filmnya teh nyeritain kayak susuk gitu. Di tempat syutingnya teh di villanya teh punya gurunya, tapi jarang ditempatin pisan. Terus si ibunya teh pernah bilang gini ke penanggung jawabnya lah, tapi masih seumuran sama si Jia, SMA kan. Kamu teh laki-laki, kalau ada apa-apa berarti kamu yang tanggung jawab. Jadi kayak si ibunya yang punya villanya teh kayak udah lepas tanggung jawab, gak mau tahu kalau ada apa-apa kejadian di situ. Terus gak pernah bilang gak boleh ke salah satu tempat, gak boleh dipakai gini. Nah udah dari situ teh si Jia teh kan aku anterin ke sekolah maghrib buat berangkat. Udah dari situ dia teh syutingnya jam 12 malam. Ada yang nari, adegan nari. Terus teh kayak ada, ya gimana sih kalau film yang kayak gitu, kayak ya sesajen yang kayak gitu juga kan ada. Nah si Jia teh tiba-tiba teh cenah ngechat ya di WA. Kenapa, kata teh nggak bener di sini cenah. Kenapa, nanti aja ceritanya. Tah udah weh, semalam kan di villa itunya teh semalam, tapi banyak kan yang kesananya teh. Nah sebelum berangkat teh pas lagi di perjalanan teh temen si Jia namanya teh Bella lihat ada motor tapi tiba-tiba langsung aja ke sawah, nembus ke sawah. Jadi nggak di jalurnya gini. Udah pokoknya mah pirasat gak enak aja. Pas si Jia pulang cerita, teh Jia teh nangis kayak sakit hati pisan.
Tapi temen yang lain kan dia teh punya temen deket bertiga. Ada yang namanya Bella, ada yang namanya Najem. Si Najem teh lihat pas si Jia mau nangis teh di belakangnya teh ada anak kecil. Ada anak kecil katanya. Tiba-tiba si Jia teh manggil ibu. Padahal si Jia ke mama. Iya dia teh nyebutnya mama, nggak pernah ibu gitu ya. Udah gitu teh diadanin kan sama temen cowoknya. Udah diadanin teh kayak mau ketawa tapi udah hilang. Kirain teh bakal cuman di tempat itu aja. Pulang mereka teh. Pas udah pulang, kakaknya si Bella yang tadi ngeliat motor nerabas aja ke sawah bilang ada yang ngikutin si Bella, tapi anak kecil yang nempel ke si Jia. Namanya teh Tisa. Nama sosok anak kecil itu teh Tisa. Katanya teh rambut pendek, cantik, putih, gimana sih kayak orang-orang Belanda dulu gini. Nah, ngikut ke mereka teh. Udah gitu teh bilang kalian harus minta maaf ke sana, ke tempat pila lagi. Siti Sate kalau mau pulang, kalau kalian ngumpul dulu. Nah udah gitu teh kan rumah aku sama rumah Jia teh deketan pisan. Ya udah cenah kumpulnya di rumah Jia aja. Tapi kumpulnya teh di rumah aku di bawah. Nah di rumah aku teh kan di depannya teh ada balong gede. Kolam ikan gede. Nah anak-anaknya teh kumpul ya biasa. Udah ternyata si Bella teh malah mediasi si Tisa. Jadi si Tisanya teh masuk diajak ngobrol. Udah diajak ngobrol teh lewat siapa mediasi? Lewat Bella. Jadi si Tisanya teh cuman mau masuk ngobrol teh ke Bella. Ditanya pertamanya mah kenapa udah gitu teh ke aku teh bilang teteh cantik. Si Bella teh di depan akunya di belakang dia gini kan. Sambil nunjuk teteh cantik. Aku teh udah kan. Udah gitu teh. Lepas dari si Tisa keluar, tiba-tiba ada yang masuk lagi ke Bella. Keadaan tangan Bella teh lagi dipegang ku aku. Dipegang si Bellanya teh pingsan ke belakang. Pas udah gitu, tiba-tiba matanya teh bentak. Kayak melotot gini, langsung melotot gitu. Tiba-tiba langsung narik tangannya, langsung ngeliat ke aku, senyum, pergi weh. Si Bella teh bilang, teteh itu mah takut sama teteh cenah. Kenapa emang? Nggak tahu. Pas udah lihat teteh teh langsung pergi keluar lagi cenah. Bentuknya gimana? Kataku teh. Tinggi putih cenah, tapi nggak bisa ngomong cenah. Udah gitu tinggi putih nggak bisa ngomong. Kataku teh yang di atas meren. Kan sempat ada cerita kalau di atas kamar aku teh ada toren. Nah di situ teh ada sosok gitu ya. Kira aku teh yang di situ, ternyata udah dari situ teh mediasi lagi Tisa. Udah mediasi Tisa lagi, ada yang masuk lagi. Nah, ada ya anak cowok berdua yang bisa gitu. Tiba-tiba teh ini siapa? Cenah. Senyum mau dipegang. Kan kalau si Tisa dipegang mau ya. Dia mah mau dipegang teh nggak mau, nolak geuning kayak malu-malu, nebis gitu. Pas mau dipegang ku aku pertama ge nggak mau gitu. Terus teh tiba-tiba anak cowok bilang si Hisam gini, ini mah yang di sini teh cenah. Yang di sini cakot teh. Terus teh aku teh ditanya, siapa namanya? Senyum cenah. Kenapa di sini cakot teh? Nggak apa-apa cenah. Kamu yang suka gangguin aku tidur? Bukan cenah. Kamu dari mana? Nunjuk ke atas ke kamar aku. Ya, yang ke toren. Oh, yang di toren? Iya cenah. Sambil senyum gitu. Udah dari situ teh dia teh dipegang ku aku. Ku aku teh dilepas lagi, tiba-tiba narik tangan aku geningan. Terus kata si Hisam teh ini mah
pengen interaksi sama teteh tapi interaksinya langsung terus teh ditanya sama si Sam teh bogohnya kasih teteh resep cenah cenah aku teh dari situ teh langsung ih cenah kenapa atuh kata yang lain teh kenapa atuh kalau suka teh suka ngegangguin bukan ngomongnya mah aku bahasa Sundanya sanes abi cenah terus saha cenah terus siapa cenah aya nu sanes cenah ada yang lain cenah ini teh yang suka ngeliatin ke adek aku ya cenah iya cenah kenapa nggak apa-apa cenah PT bilang itu yang sering gangguin mah cenah yang tah udah gitu teh ya udah tuh cenah kata anak cowoknya teh ya udah tuh kalau resep kasih tuh teh mah sok we jagian ulah ngaganggu nya dah henteu abi mah cenah ya enggak aku mah cenah ada yang lain udah kan dari situ teh aku teh takut gak pernah mau tidur di kamar dah kan Ari yang disuka yang kayak gitu mah bisi yang aneh-aneh gini ya nah Ari udah gitu ada temen dekat pisan yang bisa aku teh nyeritain gitu terus tadi dia teh bilang iya dia teh kagum sama kamu cenah suka tapi nggak apa-apa kataku teh enggak dia mah malah ikut ngejaga cenah oh kataku teh ya udah terus yang sering ngegangguin kalau aku tidur siapa itu yang tadi kamu ceritain yang tinggi putih tapi nggak bisa ngomong cenah dari mana itu teh tahu ada balong gede cenah di depan dari situ cenah oh kataku teh nah udah kan itu hari pertama mereka main ke rumahku jadi dari situ teh udah ya pulang mereka teh nah nggak lama kemudian si Tisa teh datang lagi ke si Bella teteh si Tisa teh udah punya cerita sendiri ya tadinya mau di podcastin sama aku teh si Tisanya teh udah bilang ya nggak apa-apa cenah tapi si Bella yang dimasukinnya teh gak mau kalau Tisa dibikin podcast gara-gara di tragedi yang kedua sekarang teh ada kejadian yang benar-benar bikin trauma banget. Nah kalau yang dicerita yang kedua di hari kedua anak-anak itu teh disuruh minta maaf tapi minta maafnya teh karena masih ada kesalahan dari merekanya teh nggak tahu itu ada barang yang kebawa nggak tahu ada yang barang ketinggalan di si villa yang itu gini kan yang mereka pakai syuting udah kan ternyata mereka teh minta lagi udah kumpulnya di rumah teteh lagi aja cen ya udah tuh sini kata teh itu teh datang jam 2 siang pulang jam 8 malam dari asar sampai jam 8 malam teh kejadian keluar masuk sosok yang banyak pokoknya mah tapi keluar masuknya teh cuman di salah satu orang aja di si Bella salah satu di antara mereka pemeran utama di film itu cewek kan ya yang nari di film itu teh terus teh ada yang si Bellanya teh bilang namanya Teh Pina cenah di Teh Pina teh ada yang ngikutin cenah cewek cenah udah gitu teh kan mediasi lagi si Tisa ngomongin tentang yang di villa itu tiba-tiba si Pinanya teh kayak yang udah bener-bener penasaran gitu kan tujuan pertama kita mediasi Tisa teh mau nanyain tentang kesalahan mereka yang dilakuin atau ada apa yang di villa itu tapi si Pina malah nanya-nanya tentang sosok yang ngikutin dia Tisa teh udah Pina teh nanya cen Tisa tahu nggak siapa cen kata Tisa teh ada kok itu cen sambil nunjuk di ujung di sudut ruangan itu ada di situ dari tadi juga ngikutin teteh cen pengen masuk ke teteh Bella cen
tapi Tisa nggak ngizinin cenah, karena dia bahaya cenah, bilangnya teh gitu. Tisa nggak mau teh Bella hilang, bilangnya teh. Tapi Pina masih penasaran, pokoknya masih tetap penasaran aja. Nah, Tisa kan udah keluar lagi, kita teh ngobrol berunding lagi, tapi si Pinanya tetap kekeh kayak benar-benar penasaran. Terus teh ngomong-ngomong kayak yang nantang ginian. Udahlah aing mah cenah, daripada terus diikutin gini mending mati aja cenah. Kan sama aja kayak yang nantang ya. Sama kita teh dimarahin, udah atuh jangan ngomong kayak gitu cenah. Ai kata Pina teh, atuh dah keheul cenah. Udah gitu teh undang lagi Tisa cenah. Tisa teh masuk lagi ya ke Bella, mediasi lagi. Tisa teh sampai bilang gini, mau apa lagi cenah. Si Pina teh bilang, Tisa boleh ya mediasi itu cenah, kata teh Bella cenah. Kalau enggak ke aku aja nggak apa-apa, kata Pinanya teh. Ari kata si Tisanya teh, dianya nggak mau mediasi ke yang lain kecuali ke teteh Bella. Pertamanya teh Tisa teh nggak ngizinin. Lama kelamaan si Pinanya terus maksa sambil ngerayu-rayu gitu. Kata Tisanya teh, ya udah sok, tapi jagain teteh Bella. Kalau teteh Bella ada apa-apa, Tisa marah ke kalian. Soalnya Tisa teh udah bilang kalau itu masuk teteh Bella bakal hilang katanya. Udah itu teh udah lewat asar kan, kita teh sholat dulu udah dari situ teh. Tapi nggak lama Tisa keluar dari Bella teh langsung bilang gini, alah ini nggak kuat, panas cenah. Di mana Bel, kataku teh. Ini di belakang teteh, dipegang sama aku teh emang bener-bener panas kayak orang abis lari tuh. Keringatan. Teh nggak kuat ya, Bella masukin, tiba-tiba ngegelepek aja, pingsan. Nah langsung kan temen-temen teh ngumpul lagi semua. Kan kalau Tisa mediasi merem ya. Tiba-tiba ini mah dia teh mediasinya teh dari merem langsung ngeblotot gitu. Delak-delek apa sih matanya teh? Lurak liriknya teh tapi tajam pisan. Tah ditanya sama yang lain mah nggak ada yang ngejawab. Sama si Hisam sama yang lain teh nggak ngejawab. Tapi pas ditanya sama aku ngejawab. Tapi si Tisa teh tadinya bilang, pokoknya kalau nanya ke dia harus hati-hati, jangan kayak ke Tisa segala ditanya. Kok aku teh ditanya, Assalamualaikum, nggak dijawab. Terus teh dia nyata sambil ngeliatin ke aku tapi sambil kayak gitu ketawanya teh bener-bener merinding gitu mah, soalnya dia nyata bener-bener natap ke aku gini. Nah udah dari situ teh kok aku teh ditanya, benar ngikutin teteh itu, ketawa nya cenah. Iya ku aing penjaga nangis dielehkeun cenah. Kenapa suka sebelum ngomong itu teh kita teh nanya dulu kenapa bet ngikutin teteh itu, kunaon bet nuturkeun teteh eta gitu nya. Resep henteu cenah. Henteu sambil melotot henteu gitu. Tah udah gitu teh kenapa atuh teresep aing teh ka budak eta cenah. Nggak suka orang teh ka budak eta. Kenapa? Kunaon? Penjagana. Jadi si Pina teh ada yang ngejagain, tapi ngotel ke dia cenah. Jahat ke dia cenah. Penjagana geus dielehkeun ku aing cenah. Kari maneh cenah. Sambil nunjuk ke si Pinanya. Si Pinanya tuh di situ tuh kayak udah gelisah aja ya. Bener-bener gelisah, anak-anaknya udah aduh gimana. Terus teh aku teh ditanya lagi, ti manten cenah. Dari mana, kataku teh. Dia nyate cuman ngeliatin ke aku sambil belotot sambil seri, ti mana weh cenah. Udah gitu teh pokona budak ieu rek dielehkeun ku aing cenah. Sambil ngomong gitu ketawanya teh nyekikik pisan sambil melotot ngeliatin aku. Belakang aku teh ada si Najem
ngeliatin si Najam. Udah gitu teh si Najam nangis kenceng pisan. Udah keluar kan yang dari si Belanya teh. Tak itu teh dari asar sampai jam 8 terus kayak gitu. Si Bella lagi sholat maghrib abis ruku kan berdiri lagi ya. Tiba-tiba ngegubrak ke belakang. Bel nggak sadar ya teh. Dia teh bilang mau bawa Bella sambil tangannya teh ke atas. Mau bawa Bella terus istighfar Bel istighfar cina. Langsung ketawa. Udah ketawa teh gitu lagi. Pokoknya mah ada beberapa ya. Terus aku teh nanyain ke Maksum, ya ke teman aku, cuma hari ini kenapa? Ternyata si Kunti yang ngikutin si Pina teh bukan gara-gara penjaganya yang ngejailin, tapi ada orang yang iri ke si Pina, kayak orang yang guna-guna gitu. Nah, dari situ teh si Pinanya teh pokoknya mah udah nggak puguh. Tiba-tiba teh tangannya gini, badannya mutar, bibirnya bengok, sampai tapi dianya teh udah dibilangin Pin istighfar. Dianya teh nggak istighfar tapi kayak malah lebih nantang gini. Saha ieu cen. Dari situ tuh tangannya tambah muter. Jadi muternya teh gini. Badannya gini tapi gini, bibirnya bengok gitu. Dari situ teh disolawatin diadanin. Udah wererep. Yang si Bella teh bilang mau bawa Bella. Dari situ teh kita teh dimarahin sama si Maksum. Kalian teh ngapain cenah? Kayak gitu. Udah jangan berani kayak gitu lagi kalau nggak ada yang bisa di tempat langsung gitu. Kalian nyeri tage itu teh ngundang cenah. Barusan ditanya cenah. Kenapa dia ada di situ? Karena kalian cerita terus ngundang, ada yang marah cenah. Ada yang marah. Di situ ada 6 sosok cenah. Jadi dari tadi teh keluar masuk ke Bella ada 6 sosok. Udah kan si Bellanya teh pulang. Keesokan harinya teh si Bella teh bilang abah sama kakaknya dia teh udah nggak sanggup lagi ngedoping si Bella, ngebantuin dianya gitu. Dari mereka teh pengen dari tempat sosok yang di tempat itu teh mereka teh pengen anak-anak minta maaf tapi nggak tahu minta maafnya teh gimana. Cuman minta maaf aja. Terus dia bilang kalau kalian mau ambil Tisa, kami mau ngambil Bella. Jadi harus ada salah satu yang direlain gini. Nah dari situ teh si Tisa teh marah sama kita karena nggak bisa jagain Bella. Udah dari situ teh Tisa teh hilang kan beberapa hari, hilang nggak tahu kemana. Tah pas pulang teh ia bilang yang tadi harus relain Tisa, kalau enggak teteh bakal hilang. Ke Bella bilangnya gitu. Karena mereka marah Tisa udah ikut ke kalian cenah. Nah udah ya kita teh sampai si Bella teh sampai nggak boleh ngelepasin si Tisa, nggak mau ngelepasin si Tisa. Tapi dipikir-pikir lagi meren kalau dianya yang hilang lebih berabe. Nah terus teh si A-nya si Bella teh bilang, Ari A ganteng siapa? Kata Tisa teh. Ternyata si Sam yang ngajak ngobrol yang tadi aku bicarain. Nah itu dia bakal hilang katanya. Kalau emang kalian nggak benar-benar ngelepasin Tisa. Minggu kemarin kan Jumat Kliwon ya. Iya. Nah Jumat Kliwon itu teh cenah di situ Hisam bakal hilang. Sebelum itu teh
aku teh tidur terus mimpi ada pas lagi merem tiba-tiba ada kuntilanak merah ngelihat ke aku tuh kayak ciluk bah gitu matanya teh sambil melotot terus senyum. Nah udah dari situ teh si Jate bilang, teteh yasinan yuk, kasihan Hisam atau Bella takut hilang kan kalau itu mah nggak bisa balik lagi kalau udah diambil gini. Jadi kayak yang udah meninggal weh. Dari situ weh si Bella teh baru ngerelain Tisa pergi. Udah dari situ udah weh sampai sekarang kalau ngerasa kayak gitu teh udah biarin aja, positif aja. Kayak udah mikir udah capek lah, jadi kayak udah biasa aja gitu. Udah pengalaman yang selama di Garut sebulan lebih, tapi pasti bener-bener kayak wow gitu sampai bisa mediasi, sampai bisa ngobrol, tapi emang nggak bisa lihat, tapi sampai ngobrol kayak gitu. Terus ya pokoknya mah beda dari yang kemarin-kemarin gitu. Baru ya berarti di Garut. Kan tadinya biasanya tiap pulang ke Garut gak pernah kerasa, tapi sekarang kalah makin peka gitu. Nah itu kan baru ya di Garut sering ngalamin. Tapi sebelumnya kalau anggota keluarga ada yang pernah ngalamin gitu juga nggak? Kayak tadi kan adik kamu sempat bilang adik kamu pernah melihat sosok. Kalau adik aku mah sering meren ya, dan dia sering di kamar di atas sendiri gitu, tapi kayak nggak pernah cerita gini. Kalau ditanya dia pernah ini cuman senyum aja. Nah ada kan kakak sepupu, dia teh tinggal di Kalimantan, tapi rumah aslinya teh di Garut Selatan di Pamengpeuk. Setiap mau pulang teh pasti mampir dulu ke rumah. Dia teh tidur di kamar aku. Maghrib dia teh ke atas, terus lihat kayak ada yang duduk ngeduduk tapi ngebelakangin si teteh di kamar adik aku. Kamarnya teh masih gelap, belum dinyalain lampunya. Dia teh lari ke bawah. Nah udah ditanyain teh ke si nenek, udah nggak apa-apa itu mah udah baik, cuma bilangnya teh gitu. Dah emang kata temen aku yang si Maksum tadi ge cenah, nggak apa-apa dia mah baik cenah. Kalau nggak baik mah meren suka ke kamu ge, udah yang aneh-aneh. Dah ini mah ngejaga. Udah kan aku teh nggak pernah ketemu lagi si Maksum. Terakhir teh aku teh main ke rumah dia. Nah pas udah kejadian yang bilang kalau ada yang si sosok itu teh suka ke aku teh main sama si Maksum di rumah si Repi. Kita teh jajan bacil di situ teh. Pas baru duduk kata si Repi teh, sok we ngabacil heula cenah. Kita teh tapi aku sama si Jata mau makan seblak. Si Maksum teh udah di tempat duluan lagi makan bacil. Biasanya kan kalau ketemu langsung salaman terus teh ngobrol gitu ya. Kalau ini mah enggak, tiba-tiba ekspresinya si Maksum teh marah, kayak yang marah gitu. Terus gak mau ngeliat aku, terus teh Jung sana weh kalau mau beli seblak mah nanti Maksum bah yang main ke rumah, bilangnya teh kayak gitu. Tapi pas udah akunya pergi, dia nyata nge-WA, ada yang aneh cenah. Kenapa kataku teh? Ternyata yang di torrent itu teh ngikutin kamu. Jadi dia geng ngejagain. Jadi kalau ada yang aneh-aneh teh bakal maju duluan. Tapi nggak tahu cenah kenapa Jol kayak yang marah ke Maksum teh, bilangnya teh kayak gitu. Udah dari situ ge ternyata tetangga ge pernah lihat rumah nenek teh kan belakangnya ada satu rumah lagi. Jadi kita teh dempetan teh dua rumah di yang lahan dulunya batu gede pisan. Ya ingat. Yang udah aku ceritain. Ya, sebelumnya. Nah itu teh kan bapak-bapak pernah bilang, ya ada yang nungguin di atas toren
pakai sorban putih, bilangnya teh kayak gitu. Tapi dah aku mah belum pernah lihat. Yang liatnya teh si Ade gitu. Udah sih gitu aja keluarga aku mah. Pengen nge-breakdown lagi yang tadi pas setelah syuting ada yang ngikutin si Tisa namanya. Nah itu teh gara-gara apa? Jadi si Tisa teh kayak nemu temen aja ke mereka tuh. Terus emang merekanya juga kayak yang nggak ke mereka sih, ngikutin pertama mah ke si Bella karena lihat si Bella teh kayak bener-bener tetehnya. Nah habis itu kan si yang di sananya marah gara-gara si Tisa ngikut. Terus disuruh minta maaf. Katanya mah ada kalian teh ngelakuin kesalahan. Pokoknya mah kita tuh udah sampai nanya-nanya gitu ya. Kita tuh udah sampai ngerenungin kesalahan apa. Nah, tanpa disadar, baru sadar sekarang barunan. Sampai yang kejadian terakhir ternyata kesalahan kita teh kayak ngebawa si Tisa biar ikut ke kita, padahal itu teh emang keinginan si Tisa. Katanya si Tisa di sana teh kayak dibully, kayak dikucilkan lah. Jadi dia nyata kayak nemu temen. Tapi kan kalau yang kayak gitu kayak udah ada yang perjanjian, kalau enggak jangan bawa ini, jangan bawa apapun. Nah, tanpa kita sadarin teh ternyata kesalahan mereka teh ya meren itu sampai bikin yang penjaga di sana marah. Terus tadi pas mediasi kalau nggak lepas Tisa si Bella bakal dibawa. Nah itu bakal gimana sih? Jadi kayak gimana sih ngeganti posisi Tisa di sana. Tapi ternyata yang dibawa teh bukan tadi kan udah bilangin yang si A ganteng, si Hisam. Nah itu juga terancam cenah. Terus si Najem teh ternyata pernah mimpi gini, si Hisam teh bilang engke ngalayatnya ka urang cenah. Bilang kayak gitu. Udah dari situ besoknya si Bella bilang Hisam bahaya. Ternyata itu yang mau dibawa. Tapi sekarang mah udah beres. Hari anak-anak yang lain mah udahlah, mending lepasin aja si Tisa, apalagi kan yang kayak gitu mah nggak tahu niatnya kayak gimana. Kalau harus sampai ngerelain teman sendiri mah kan nggak tega. Udah weh, tenang biasa. Kan itu mediasinya di rumah Sri. Nah, kan mediasinya tuh di rumah aku dari jam 2 sampai jam 8 malam. Pokoknya sampai aku kayak udah capek pisannya udah ngebantuin kata anak-anak itu. Babacaan sebisa-bisa. Jadi aku teh kontak langsung, soalnya yang lain mah pada takut. Jadi yang kontak langsung teh cuman aku sama si Akmal berdua, soalnya si Hisam teh nggak ada. Terus teh si Jia teh minta air ke nenek aku. Kata nenek aku teh geus jungjung kali itu baralik maringgat cenah. Jadi udah sana pada pulang, pada pergi cenah. Kayak si neneknya teh kayak udah bener-bener marah. Terus engke mah ulah kikituan deui cenah. Nanti mah jangan kayak gitu-gitu lagi cenah. Nah, selain nenek yang marah, si Maksum yang temen aku ge tadi ge marah cenah. Dari situ we kita teh enggak pernah ngomongin lagi kayak gitu. Jadi kayak udah bodo amat gitu. Berpikir sepositif mungkin. Tapi paleba aku udah mikir positif, tiba-tiba si Maksum ngomong yang aneh lagi gini. Kataku teh udah atuh kan jangan mikir lagi negatif. Oh iya, cenah lupa. Kenapa syutingnya jam 12 malam? Karena kan adegannya malam. Kan bisa habis maghrib. Adegannya malam, terus habis maghrib tuh baru berangkat karena mobil sekolahnya baru ada. Terus perjalanannya juga jauh. Terus belum nyiapin peralatannya kayak gitunya. Baru keburu syuting tengah malam sampai jam 2 kalau nggak salah. Nah, kan syutingnya tadi di beberapa tempat. Itu juga sama sampai malam. Ini mah di tempat wisata. Yang itu gening yang kemarin kita lihat filmnya yang lagi nari-nari dianya. Iya, ntar kita cantumin link filmnya di deskripsi. Yang pertama itu teh.
yang di tempat-tempat nari itu teh ternyata ada kejadian juga si Jia teh pulang malam itu teh sebelum anak-anak ngumpul sampai mediasi di rumah aku berarti ya. Sampai malam kan aku teh panik apalagi si nenek gitu ya. Jia mana cepet pulang. Aku teh ngontak temen-temennya udah gitu teh, iya teh nanti pulang dianterin dah. Ternyata si Jia teh pulang jam 12 malam, hampir setengah 1 kurang. Tapi si Jia teh cerita, teh ini teh bau melati kayak gitu. Terus si Pinanya teh kayak ketawa, terus kan naik motor ya. Si Pinanya teh dikirain teh tidur, ternyata pingsan itu teh. Tapi nangkep genian. Di bonceng 3. Pas dia ngebonceng teh bau melati nyegak pisan cen. Terus kan di depannya teh si Salman. Si Jianya teh megang ke si Salman erat gitu ya. Terus teh man bau melati. Ari si Salman dengernya man mau mati cen. Man mau mati cen. Ai pas udah sampai rumah kan dianterin, si Jia teh dianterin. Ai Jia tadi ngomong naon cenah, Jia ngomong apa? Salman bau melati. Oh, kedengeran aku mah man mau mati. Nah, dari situ teh si Maksum juga marah. Jia udah pulang? Belum. Jia harus pulang sebelum 12:30 udah harus di rumah. Kalau enggak udah terserah, katanya kayak gitu. Ternyata ya si sosok si Tisa itu teh ngikut ke tempat itu, terus ngelakuin kesalahan yang dia nggak sengaja di tempat itu, yang ngejaga itu teh marah. Nah itu kan kejadian yang ini aku ceritain teh yang sebelum mediasi ke rumah. Nah pas di mediasi kedua aku tadi tanya, Tisa waktu di tempat si teteh nari, Tisa ikut? Iya ikut cenah. Pokoknya mah lucu gimana sih anak kecil ngomong. Terus kalau ditanya teh yang anak kecil zaman dulu mah meren nggak tahu bahasa sekarang ini. Kamu ikut ngapain ke sana? Tisa dimarahin cenah sama yang penjaga sana. Kenapa? Tisa nggak sengaja mukul yang ngejaga di sana. Ada gitu teh. Terus Tisa kenapa ikut? Tisa pengen ikut, pengen ada temen. Tapi Tisa bikin marah yang di sana. Iya, kan Tisa nggak sengaja. Pokoknya mau ngomongnya kayak gitu ya. Kata Maksum teh, Maksum udah minta maaf ke sana. Pokoknya Jia jangan pulang lebih dari 12:30. Kalau lebih dari 12:30 udah terserah, sampai ngomong gitu tapi nggak ngejelasin apa akibatnya gitu. Itu sih yang bisa aku ceritain, pesan dari aku pribadi. Kalau kita ke tempat-tempat yang kita nggak pernah kunjungin terlebih dahulu atau yang nggak pernah kita tempatin, seenggaknya kita permisi. Terus jangan sembarangan gitu, jangan pernah ngerasa nggak ada sosok lain, nggak ada orang lain lah intinya mah. Jadi bisa diambil dari cerita yang tadi, intinya mah harus lebih hati-hati lagi kitanya. Soalnya kalau yang kayak gitu kan kita nggak tahu kalau kayak cara minta maafnya harus gimana. Kayak yang udah kejadian sama kita sendiri nggak tahu harus gimana. Apalagi kalau sampai ngorbanin orang yang bener-bener nggak tahu salah atau apa gitu. Udah, jangan pernah bosan dengerin cerita dari podcast Semi Horor ini. Makasih banget buat Sri udah datang ke studio jauh-jauh. Terus buat sobat PSH yang pengen berbagi cerita, boleh langsung aja klik link di bio Instagramnya podcast Semi Horor. Di Twitter juga di @pod_semihoror. Terus jangan lupa juga follow podcast Semi Horor di Spotify.